Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan segera menyampaikan pesan kepada rakyat terkait negosiasi damai dan isu penyerahan wilayah ke Rusia. Terkait putaran berikutnya dari negosiasi di Abu Dhabi yang sudah ditunda, terkait gencatan senjata energi dengan Rusia, serta mengenai mobilisasi di Ukraina dan masalah tindakan TSK, juga dibahas perlindungan langit Ukraina dan produksi senjata dalam negeri. Selain itu, Zelensky secara langsung mengajak Vladimir Putin dan mengundangnya ke Kiev untuk bernegosiasi jika dia tidak takut keluar dari bunker. Selain itu, Vladimir Zelensky mengakui bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kesepakatan antara Trump dan Putin di Anchorage pada Agustus tahun lalu. Mari kita bahas bersama apa yang disampaikan Vladimir Zelensky hari ini, karena banyak hal penting di sana. Nama saya Alexei Pecherin, mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan berlangganan, beri suka, dan tulis komentar di bawah. Ikuti juga saluran Telegram saya, Peci News, lewat tautan di deskripsi. Kami segera mempublikasikan berita terbaru begitu diterima. Negosiasi Ukraina, Amerika Serikat, dan Rusia di Abu Dhabi kemungkinan ditunda. Awalnya dijadwalkan 1 Februari, masalah saat ini tetap yang tersulit. Namun, Ukraina siap untuk deeskalasi jika Federasi Rusia mengambil langkah seperti itu dan menghentikan serangan terhadap sektor energi. Saya telah merangkum poin utama pertemuan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan media pada 30 Januari untuk Anda. Saya akan menyampaikan poin utama secara singkat, lalu membahasnya satu persatu. Zelensky menyatakan jika Rusia tidak menyerang sektor energi kita juga tidak akan menyerang sektor energi Rusia. V1 dan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Satu pertanyaan yang dibahas komprehensif. Pertemuan dengan Putin di Moskow tentu saja tidak mungkin. Jadi jika dia tidak takut, biarkan Putin datang ke Kiev. Mereka begitu berani mengatakan bahwa biarkan Zelensky datang ke Moskow, kami akan menjamin keamanannya. Dan Vladimir Putin, kamu juga dijanjikan keamanan di Kiev. Jadi datanglah, ayo negosiasi di Kiev atau kamu takut. Selanjutnya, Zelensky mengatakan bahwa mereka telah sepakat di Ankara, pasti mereka juga membicarakan tentang Donbas. Zelensky menyatakan kasus Greenland dapat dijadikan alasan mengambil wilayah kita dan diakui secara de jure. Pertemuan Ukraina dan Rusia di Abu Dhabi hari Minggu kemungkinan ditunda. Zelensky juga menekankan 3 tugas utama untuk Menteri Pertahanan Ukraina, Fedorov, salah satunya menutup wilayah udara, menyelesaikan masalah busifikasi yang merupakan pemikiran tegas, mobilisasi di Ukraina, dan menyelesaikan masalah terkait tentara kontrak. Zelensky menyatakan rencana damai harus ditandatangani Presiden. Pejabat khusus untuk Belarus belum ada, tapi akan segera ditunjuk. Secara teknis, kita siap bergabung dengan Uni Eropa, namun pada 2027 akan ada perang hibrida terkait masuknya ke Uni Eropa. Itu saja. Sekarang mari saya kutip pernyataan Zelensky untuk setiap poinnya. Jadi, mengenai penghentian serangan terhadap infrastruktur energi, Zelensky mengatakan di Abu Dhabi bahwa pihak Amerika secara terpisah berbicara dengan Ukraina. Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka ingin mengangkat isu ini sebelum terjadi eskalasi dari kedua belah pihak, menunjukkan langkah-langkah tertentu untuk tidak menggunakan kemampuan jarak jauh agar memberikan lebih banyak ruang bagi diplomasi. Kami tidak memiliki kesepakatan resmi tentang gencatan senjata, tidak ada dialog langsung, tidak ada kesepakatan langsung mengenai hal ini antara Ukraina dan Rusia. Jika Rusia tidak serang energi kami juga tidak serang energi mereka. Zelensky menyatakan wilayah dan isu pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia merupakan satu pertanyaan. Pertanyaan sulitnya adalah bagaimana mengakhiri perang ini. Kompromi melibatkan kedua pihak, bukan hanya Ukraina. Meskipun tidak terlalu adil mencari kompromi antara korban dan agresor, saat ini kita belum bisa menemukan kompromi terkait wilayah. Yang dimaksud adalah wilayah Donetsk. Amerika Serikat menawarkan zona ekonomi bebas. Di Abu Dhabi telah dibahas apa itu zona ekonomi bebas. Pada pertemuan berikutnya, kami menunggu umpan balik dari Federasi Rusia. Pertanyaan tentang pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia termasuk dalam daftar isu teritorial. Mengenai pertemuan dengan Putin di Moskow, Zelensky mengatakan itu tidak mungkin. Kutipan, tentu saja tidak mungkin saya bertemu dengan Putin di Moskow. Itu sama saja seperti bertemu dengan Putin di Kiev. Saya juga bisa mengundangnya ke Kiev, silakan datang. Saya secara terbuka mengundang Putin. Jika dia berani, tentu saja. Selanjutnya, apa yang dibahas Trump dan Putin di Anchorage? Zelensky, saya tidak diberitahu soal kesepakatan di Anchorage, tapi kami mendapat sinyal isu utama sedang dibahas.
Saya rasa masalah-masalah rumit yang kita bahas hari ini sangat sulit justru karena sebelumnya sudah pernah dibahas dalam format tertentu. Jika mereka hanya bertemu sekali, maka tidak sulit untuk memahami bahwa saat pertemuan di Alaska, mereka pasti membicarakan tentang Donbas dan saya pikir juga tentang aset-aset Rusia yang dibekukan. Tentang jaminan keamanan Ukraina dari Amerika Serikat, ada kutipan menarik di sini. Zelensky berkata, "Saya rasa jika dokumen tentang jaminan keamanan sudah siap dan itu bukan merupakan syarat untuk hal lain, maka penandatanganan bisa dilakukan. Orang Eropa tidak tercantum di dokumen ini, tapi ada di dokumen lain yang saling terkait. Mereka bisa membantu mendanai beberapa hal." Menurut saya, dokumen ini perlu ditandatangani sebelum keputusan akhir perjanjian damai. Itu langkah yang tepat. Kalau ini saling memberi, itu sudah taktik yang benar-benar berbeda. Saya menangkap bahwa penandatanganan jaminan keamanan menunjukkan itikat baik. Logikanya, kita menandatangani, merinci, lalu Kongres meratifikasi. Tapi jika perang belum selesai setelah penandatanganan, Kongres tidak akan meratifikasi. Apa masalahnya jika jaminan keamanan berlaku setelah perang berakhir? Saya tidak melihatnya. Saya akan berhenti sejenak untuk menjelaskan. Seperti yang kalian tahu, kita sudah pernah membahas topik ini. Orang Amerika bilang setujui dulu perjanjian damai, tanda tangani dulu kesepakatan dengan orang Rusia di mana kalian setuju. Penarikan angkatan bersenjata Ukraina dari wilayah Donetsk, Luhansk, dan lainnya. Setelah perjanjian damai ditandatangani, Ukraina akan memberi banyak konsesi kepada Rusia. Hanya setelah itu, kami siap menandatangani dokumen jaminan keamanan dengan Anda. Katanya, kami tidak akan menandatangani secara terbalik. Maksudnya, jaminan dulu, baru kemudian perjanjian damai. Bagaimana jika kami sudah menjamin keamanan Anda, tapi setelah itu Anda tetap menolak menandatangani perjanjian damai dengan diktator botak Putin? Amerika bersikeras pada urutan itu, sedangkan Ukraina sebaliknya. Karena itu, Zelensky berkata, apa masalahnya? Mari tanda tangani jaminan keamanan agar jelas keberadaannya. Namun jaminan baru berlaku 1 menit setelah perjanjian damai ditandatangani. Sebelumnya dikatakan itu tidak akan terjadi, tapi sekarang orang Amerika tampak licik, ujar Zelensky soal Greenland. Apa kaitannya dengan Ukraina? Menurut saya, kisah Greenland itu spesifik dan bisa digunakan untuk mengambil wilayah kita serta diakui secara de jure. Jika di suatu tempat wilayah-wilayah itu diakui begitu saja, apa yang akan terjadi pada kita jika diakui di sana, maka ada kemungkinan akan diakui juga di sini, dan beginilah yang terjadi. Terkait delegasi Rusia di perundingan Abu Dhabi, Zelensky menyatakan, "Saya kira susunan delegasi ini lebih tinggi dari sebelumnya. Pertemuan itu bukan soal kuliah sejarah, tapi menurut saya lebih penting dan serius karena mereka menyikapi perundingan dengan lebih serius. Kami menunggu umpan balik dari Rusia dan Amerika Serikat. Menurut kami, kedua negara sudah melakukan kontak. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Pertemuan selanjutnya direncanakan hari Minggu di Abu Dhabi, namun tanggal dan tempat bisa berubah. Menurut kami, ada sesuatu yang terjadi antara Amerika dan Iran." Selanjutnya, Zelensky menetapkan tugas-tugas utama untuk Menteri Pertahanan Ukraina, Fedorov. Katanya ada 3 tugas utama yang saya berikan kepada Menteri Pertahanan, Mikhail Fedorov. Pertama, menutup langit. Kedua, menyelesaikan masalah busifikasi. Dan ketiga, menuntaskan persoalan yang belum selesai terkait tentara kontrak. Nah, siapa yang mungkin belum tahu masalah busifikasi? Ini adalah metode mobilisasi keras oleh TCK saat orang-orang praktis diculik dan dimasukkan ke minibus. Karena itu muncul istilah busifikasi. Terkait rencana perdamaian 20 poin dan respons Rusia, Zelensky menyebut ini adalah rencana Amerika dengan 20 poin. Kami masih berjuang di 2 poin, sementara poin lain dalam rencana ini kami setujui dan berharap Rusia juga setuju. Intinya, inilah pesan utama Zelensky untuk rakyat Ukraina lewat media. Jadi, kalian bisa menuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Di sini saya akan mengakhiri pendapat dan kesimpulan kalian. Silakan tulis di komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like, teman-teman. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi kalian, kalian bisa mendukung channel YouTube ini dengan donasi atau berlangganan melalui tautan dan informasi yang tersedia. Di deskripsi video terdapat tabel bertuliskan dukung channel.
Pilih format yang paling nyaman. Terima kasih atas dukungan kalian. Jaga diri, sampai jumpa.